nyaman, nggak ada masalah. Makanya saya bilang ini cocok nih sepatu orang tua banget dengan empuknya, dengan paddingnya yang tebal. Memang salah satu yang paling layak digunakan untuk pebasket berumur. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Ini adalah Jordan Luka 4 dan langsung saya nobatkan sebagai sepatu Luka Doncic paling empuk. Tapi kalau bicara favorit, yang pertama itu tetap Luka 1 dan ini. Karena menurut saya ini menarik, dia empuk parah, terus dia punya tampilan ataupun warna-warna yang oke punya. Buat Anda yang tertarik mungkin sedang menunggu, kayaknya nih bakalan diskon besar kayak biasa Luka ya. Mendingan saksikan videonya dulu sampai selesai. Oke, biasa kita bahas dulu detail sepatunya. Anak kesayangannya Jordan tentu punya sepatu yang menarik ya. Ini boxnya tebal. Di sini ada logonya Luka Doncic. Di sini ada jamen, kemudian tanda tangannya. Lalu kalau kita buka, bentuknya kayak gini. Di atas papernya kayak gini. Dan overall ini boxnya proper banget, dia tebal kayak gini jadi nggak gampang penyok. Untuk sepatunya juga simple, saya suka. Selain Luka 1 tentunya Luka 4 ini menarik. Logo di bagian sini dan menurut saya ini lidahnya terinspirasi dari Luka 1. Di sini jamen, ada tulisan Kuslon, jamen lagi. Terus ada bintang-bintang di sini. Di sini ada nomor punggungnya 77 dan di insole ada tanda tangannya. Lanjut di bawah ada kompas seperti ini, logo Luka Doncic dan air zoom unit yang besar. Secara keseluruhan detail dan desain saya kasih nilai 9 dari 10. Ya, lanjut ngomongin traksi. Menurut saya ini traksinya tanggung banget. Dia punya pola herringbone, di bawahnya juga dibikin bergelombang, tapi yang gampang ngeremnya ke bagian depan aja. Bagian samping ini awal-awal penggunaan kayak gampang banget kepleset, gampang slide gitu ya. Terus dia juga gampang mengangkut debu. Lihat deh, baru 3 kali penggunaan udah banyak banget debunya. Kalau bicara transisi emang ini bagus banget sih. Dia fleksibel banget kayak gini. Terus untuk godek-godek juga nggak masalah karena lebar banget traksinya. Paling-paling yang saya cermati adalah kalau Anda mau pakainya di lapangan outdoor, pilih aja yang solid rubber ketimbang yang kayak gini. Terus kita pegang-pegang, traksinya ini ramah banget buat penggunaan outdoor. Jadi nggak ada masalah, tentu umur pakainya cukup panjang. Tapi yang tadi saya bilang, dia gampang mengangkut debu, terus gampang slide di awal penggunaan, itu sedikit bikin kecewa ya. Meski begitu, buat Anda yang suka cacit, sepatu ini berisik banget. Mainin aja di lapangan bersih dan dia bakalan punya bunyi yang berisik. Secara keseluruhan nilainya 8 dari 10. Sekarang ngomongin bantalan. Saya nggak tahu nih kenapa, apa karena bobotnya Luka yang makin besar, apa emang dia udah semakin lemah kakinya. Karena ini dibuat empuk banget, dia pakai kuslonnya full. Terus di depan ada zoom unit yang besar. Jadi oke punya nih buat lompat-lompatan. Meski begitu menurut saya ini keempukan sih. Buat Anda yang bobotnya besar, ini terasa ada delay ketika Anda lompat terus jatuh ke lantai. Dia tentu akan mengompres berlebihan. Karena ini empuk parah seperti ini. Jadi ada masalah lagi di keseimbangan dan Anda harus pikir-pikir dulu. Tapi buat Anda yang bobotnya kecil, ini nyaman banget sih. Cocok nih buat sepatu-sepatu orang tua. Gak tau kenapa Doncic milih cushioning yang
empuk banget kayak gini ketimbang yang low to the ground biar bisa nempel dengan lapangan. Ini jauh sih, ini nggak kerasa banget lapangannya, jadi masih ada rasa tingginya kayak gitu. Buat lompat-lompat di bagian depan, oke punya. Terus kalau lihat insole-nya, ini lumayan tebal, walaupun dilem ya sebenarnya nggak bisa dibuka. Ini saya buka paksa. Secara keseluruhan untuk cushioning patut diapresiasi, tapi dia malah mengorbankan kestabilan. Jadi secara keseluruhan 8,2 dari 10. Oke, sekarang kita ngomongin catatan penting buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini. Ini karakternya lebar banget sih. Masukin kakinya gampang, tinggal dikendurin aja kayak gini. Walaupun nggak ada pull tab, kayaknya kaki Anda tetap meluncur masuk dengan mudah. Pilih aja true to size, tapi buat Anda yang kakinya ramping, langsung aja pilih down size. Oke, itu aja. Berbicara bahan atas, dia tuh menarik, banyak jahitan seperti ini. Walaupun dengan harga yang mahal, dia standar banget ya bahan atasnya. Banyak menggunakan kulit sintetis seperti ini. Oke, kita pegang-pegang. Agak tebal ya, terutama di bagian samping yang banyak jahitan seperti ini. Tapi karena dia tebal banget kayak gini, ini mengorbankan ventilasi. Jadi kalau kita mainin, kayak saya kemarin main 2 jam di head shoes, terasa gerah nih kaki bagian depan. Apalagi kalau kita lihat di lidahnya juga nggak ada bolongan-bolongan yang kayak bikin sirkulasi udara gitu. Terlihat tuh, polos banget. Terus lidahnya kayak gini, nggak ada masalah sih ya, lidah lebar. Lantas kalau talinya standar banget kayak gini nih. Anda sebaiknya ngikat 2 kali, dan menurut saya itu juga tetap kepanjangan. Masukin aja atau rapihin biar nggak kedodoran ya talinya. Lanjut ke padding, tebal banget. Ini sama kayak Luka sebelumnya sih. 3 juga kayak gini nih. Nyaman, nggak ada masalah. Makanya saya bilang ini cocok nih. Sepatu orang tua banget dengan empuknya, dengan paddingnya yang tebal. Memang salah satu yang paling layak digunakan untuk pebasket berumur. Bahan atas nilainya 7,2 dari 10. Yang terakhir kita bahas soal kuncian. Menurut saya ini kurang sih ya. Dia ada ISO plate di tengah, tapi kayak nggak menunjang banget. Sepatunya bisa kayak gini. Terus di bagian tengah nih lebar banget, kayak apa kakinya Luka Doncic gemuk gitu ya. Saya nggak tahu, tapi ini beneran terasa saya pakai lebar banget nih di bagian sini. Oleh sebab itu yang kakinya ramping, saya saranin pilih downsize aja. Saya udah ikat kencang sampai tampilannya jelek kayak gitu, tapi merasa masih gampang slip. Dan di tengah sini masih lebar banget. Apalagi nih kanan kiri roomy banget ya rasanya. Ya sebenarnya cocok-cocokan ya. Kalau dengan kaki saya sejujurnya ini nggak cocok. Bagian tengah dan bagian depan itu terasa lebar banget. Jadi slip-slip di tumit juga tidak bisa terhindarkan. Buat Anda yang memang mencari sepatu empuk, nggak ada salahnya nih beli ini. Tapi kalau Anda udah punya cedera ankle, saya nggak rekomen Anda pakai sepatu ini. Secara keseluruhan untuk kuncian cukup di 7 dari 10. Oke, secara keseluruhan saya prediksi Anda lagi nungguin sepatu ini tapi dengan harga yang diskon. Karena udah biasa Luka Doncic itu ditungguin sebentar, dia harganya bakalan turun parah. Cuma Luka 1 yang bertahan, dan menurut saya itu yang paling enak sampai sejauh ini. Ini adalah sepatu yang empuk banget, tapi dia harus mengorbankan stabilannya, dan sepatunya fleksibel banget nih. Torsional supportnya bahkan kayak gini. Tengahnya juga kayak gini. Itulah bikin kenyamanan tapi jadi nggak aman. Secara keseluruhan nilainya 7,8 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.